Oke, kita mulai semuanya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa. Nah, kira-kira di sini siapa yang mau memimpin doa? Kita beri kesempatan untuk Rafael untuk memimpin doa, oke? Oh ya, Rafael, silakan. Perhatian. Belum belajar alangkah baiknya kita berdoa dan berdoa juga. Berdoa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek dulu hari ini ada yang tidak hadir. Coba lihat temannya kanan kiri, ada yang tidak hadir hari ini. Coba, jangan-jangan saya lupa sama temannya, lupa nggak? Nah, ada semua ya? Oke, keren, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu pengen cek dulu semangat kalian ya. Semangat pagi ya. Oke, siap semuanya? Semangat pagi. Semangat ya keren. Oke, sekarang gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Yang sekarang tidak sekolah, yang sakit atau sekarang yang lagi sakit tapi memaksa sekolah, semoga cepat sembuh. Tapi melihat semangatnya, motivasinya keren, pada semangat keren ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang kemarin telah kita pelajari. Kemarin kita telah pelajari materi apa sih? Ada yang ingat? Berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional ada berapa sih? Ada apa saja? Kalian masih ingat, keren banget. Tapi ternyata yang kalian tadi sebutkan itu tanpa kita sadari itu selalu kita gunakan setiap hari di rumah. Ternyata seperti algoritma. Biasanya kalian lakuin apa kalau algoritma? Masak mie, kan menyusun algoritma. Mandi, apalagi? Baju. Pakai baju. Kemudian masak nasi goreng. Ternyata kita sudah menerapkan algoritma atau berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke, karena hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional, karena kemarin sudah kemarin tentang konsep dasarnya. Nah, hari ini kita akan coba untuk pemahaman berpikir komputasional dengan menggunakan apa? Menggunakan apa nih? Ya, menggunakan Scratch. Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama, memahami dulu nih konsep dasarnya apa. Kemarin kan sudah secara tidak langsung sudah tahu kan ya, ada 4, kemudian apa saja. Kemudian yang kedua, kita coba hari ini untuk menerapkan permasalahan secara sistematis, secara tertulis, logis, dan terstruktur menggunakan blok atau simbol menggunakan Scratch. Jadi Scratch ini adalah berbentuk sebuah blok. Ya, jadi nanti kalian akan bermain dengan blok dengan begitu banyak warna, nanti kalian tinggal bereskan saja, dan itu akan membuat sebuah permainan. Kalian suka bermain? Suka. Ada yang tahu ini permainan apa? Semua bermain? Makanya kalau ditanya, hobi kalian apa? Ada yang bilang, hobi kalian apa? Naik gunung. Keren, saya benar, dan ternyata ya, seperti ini. Nah, kira-kira kalau kalian mau bikin seperti ini, nah kalian mau bikin karakter seperti apa? Seperti Manusia. Boneka manusia, terus ada apa? Mau saya sendiri hewan, kucing, pokoknya karakter kalian. Nanti dikasih nama kayak Roblox ini ada namanya enggak? Coba yang ini apa namanya? Apa ada yang tahu salah satunya? Enggak ada? Ada yang penting ada misternya. Nah, kalian juga nanti akan bikin seperti karakter itu. Kita akan coba menggunakan aplikasi ini atau website Scratch ini untuk membuat seperti yang di depannya, walaupun misalnya yang sederhana ya.
seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk apa sih belajar ini, ya? Nah, kenapa juga berpikir komputasional itu termasuk ke dalam stage? Jadi bisa masuk. Yang pertama itu di komposisinya. Jadi bisa memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Misalnya kalian membuat gerakan. Kayak kemarin kan Ibu sudah kasih tahu ya sedikit mengenai warnanya untuk apa, fungsinya untuk apa, namanya pun untuk apa. Nah, itu adalah bagian-bagian terkecil sebelum menjadi sebuah algoritma atau sebuah program, ya. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Polanya bakal sama. Kalau disuruh bergerak ya bergerak. Kalau di ininya warna berarti warna, pewarnaannya, tampilannya, ya. Kemudian abstraksi itu adalah menyusun kode secara modulur atau misalnya sederhana, ya. Jadi yang mudah dipahami. Jangan sampai kalian mengambil blok yang ternyata kalian nggak tahu fungsinya untuk apa dan ternyata tidak mudah dipahami, ya. Kemudian selanjutnya ada algoritma, yaitu berarti menyusun-nyusun. Artinya itu akan menyusun dari atas sampai dengan bawah. Jadi nggak bisa, Ibu boleh nggak saya yang bawah dulu, misalnya langsung finish dulu, boleh nggak? Nggak bisa. Jadi harus terurut, ya. Oke. Kemudian, nah, coba kalian lihat. Kemarin kan sudah sedikit ya mengenal fungsi blok stage. Masih ingat atau masih lupa? Nah, ayo, karena ini fungsinya manfaatnya banyak banget. Dari kalian mulai bisa berpikir logikanya, kreatifnya, kolaborasinya, menyelesaikan masalahnya bagaimana kalau error. Nah, nanti kalian bisa menanganinya sendiri. Itu manfaat untuk pembelajaran hari ini. Nah, ada yang mau mencoba di sini mengenai fungsi blok yang kemarin? Tapi kita belajar dulu kok. Kemarin takut kalian lupa. Coba sekarang Ibu mau kasih tahu dulu tentang pelajaran hari ini, ya. Nah, ini adalah fungsi blok warna biru. Fungsinya untuk apa? Gerakan. Berarti dia mengontrol pergerakan split seperti berpindah, berputar, melompat, ya, ke posisi tertentu. Sedangkan yang warna apa ini warna apa? Pink. Nah, pink ungu. Ya. Itu adalah fungsinya suara, berarti memutarkan efek suara atau musik serta mengatur volumenya. Jadi kalau misalnya ada suara kucing atau suara apa, berarti kita pakai bloknya yang warna ini, ya. Sedangkan yang warna hijau itu difungsikan untuk operator atau melakukan operasi matematika atau misalnya kondisi-kondisi tertentu kayak misalnya percabangan, perulangan, looping. Nah, itu termasuk ke dalam nanti yang bagian dikontrolnya. Nah, kalau yang fungsi ini adalah pengondisiannya aja, logikanya saja. Sedangkan selanjutnya ada tampilan. Nah, tampilan itu warna apa? Nah, berarti kalau dari tampilan berarti apa? Visualnya, warnanya. Kemudian apanya? Ukurannya. Kemudian apa? Gerakan bukan. Apa dong? Tampilannya, katanya, betul ya. Kemudian selanjutnya ada yang warna kuning, kontrol, ya. Ya, itu apa untuk mengatur alur logikanya yang kata tadi, ada yang perulangannya, kemudian ada percabangannya, pemilihannya dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada yang disebut variabel. Ingat ya, variabel itu adalah menyimpan sebuah data. Misalnya kita akan menyimpan skornya. Jadi kalau misalnya dia menang nih, dapat skornya 1. Nah, itu dia menggunakan variabel. Jadi dibuat dulu variabelnya. Kemudian selanjutnya ada kejadian. Nah, kalau kejadian itu biasanya digunakan untuk tombol dijalankannya. Jadi sebelum permainan, biasanya kalian kalau main sebelum kita mulai suka klik apa dulu? Good. Play. Nah, betul ya. Play. Nah, baru berjalan. Nah, ini pun sama. Jadi harus ada play-nya dulu. Kalau misalnya tidak ada play-nya dulu, tidak akan mulai, ya. Kemudian selanjutnya ada yang warna biru. Apa ini? Biru langit ya? Nah, ini fungsinya untuk apa? Coba. Sensor. Itu untuk mendeteksi interaksi yang digunakan, ya, di dalam sebuah stage. Dan yang terakhir ini kita nggak akan gunakan, tapi Ibu akan menjelaskan secara rinci blok saya itu kalau misalnya ada blok-blok tertentu yang khusus fungsinya yang kalian pengen ada, tapi ternyata nggak ada, jadi bisa dibuatnya di blok saya. Nah, kira-kira di sini ada yang berani nggak ke depan buat mengingat yang barusan? Nanti dibantu teman-teman lain nih. Jadi satu orang dulu, siapa yang mau ke depan, yang berani?
Ada? Ayo, ayo. Mau? Ada yang mau? So, acungkan tangan yang mau. Mencoba aja. Nanti bareng-bareng aja. Kita bareng-bareng. Tapi hanya menggerakkan kusornya saja. Ada yang mau? Cuma yang tadi kok. Nanti yang warna, yang fungsinya buat ini warna yang mana, gerakan yang mana. Nah, ada yang mau ke depan? Ada? Ada ya mau nggak? Boleh? Boleh? Oke, boleh. Oke. Ya, nanti bisa, nanti cuma klik-klik ini ada pertanyaannya. Coba klik dulu di sini. Nah, ini, oke. Nah, cuma tuh kayak saya mau ngontrol pergerakan itu warna apa? Bantuin. Nanti tinggal diklik aja warna hijaunya. Silakan. Yuk, klik. Yang kedua, yang atas suara. Nah, yang warna hijau. Coba ini benar yang ini soalnya. Yakin? Coba. Selanjutnya, yang keempat. Yang kelima. Selanjutnya. Selanjutnya, ayo, masih ada 3 lagi. Selanjutnya. Yang terakhir. Berarti belum? Terima kasih kan Ayah, ya, makasih. Tuh kan sudah hafal, sudah ingat. Ya, berarti sekarang kita akan coba untuk mencoba nih ya, mencoba membuat karya seperti yang tadi ya, dari yang tadi itu ya. Minimal kalau mau bikin ibu, saya mau bikin robot boleh ya, tapi ibu akan mencontohkan mengenai yang mudah-mudah dulu aja ya. Itu adalah membuat sebuah kuis. Nah, pertama kali silakan kalian buka dulu di dalam Google ya, di Google. Coba dicari dulu Google-nya. Nanti kalian tinggal cari yang namanya Scratch ya. Iya, nih kelihatan nggak? Scratch. Ya, betul. Ya. Ya, kita masukkan ke buat. Ya. Rencana kegiatan pembelajaran hari ini kita akan coba sendiri-sendiri dulu, individu. Nanti kalian bikin hasil karya kalian masing-masing ya. Nanti ibu contohkan pembuatannya seperti apa. Nanti boleh kalian kembangkan mau bebas mau seperti apa. Ya, karena udah dijelaskan kemarin blok-bloknya sedikit, tadi juga udah dijelaskan lagi. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan saja ya, gitu. Nanti bentuknya sebuah produk ya, hasil karyanya nanti akan kirimkan kepada ibu seperti itu. Kemudian nanti hari ini kita akan mencoba mengaplikasikan dan mendemonstrasikannya. Jadi misalnya ibu saya kebingungan gimana sendiri mah, misalnya boleh dibantu oleh teman sebayanya atau dibiarkan. Akhirnya boleh nih dari sini sama ini boleh, ini sama ini boleh, ini sama ini juga boleh ya. Jadi saling kalau misalnya ada yang kesulitan atau apapun boleh kalian tanyakan ya. Oke, kemudian hari ini tuh akan berkaitan relevan dengan pengetahuan kalian. Nah, ternyata bikin games ini juga tidak hanya untuk pelajaran ibu saja, ternyata bisa digunakan untuk pelajaran yang lain. Misalnya kayak pelajaran apa? MTK, nanti bikin soalnya MTK-nya aplikasi ini. Terus apa lagi? Bahasa Indonesia. Nanti tes prosedur seperti apa? Wow, dibikin permainan seperti ini ya. Jadi permainan ini nggak cuma hanya untuk TK aja ya, tetapi untuk semuanya ya. Karena berpikir komputasional itu berkaitan dengan kehidupan nyata kita, kayak tadi yang sehari-hari. Dalam pengembangan ITES juga bisa membuat aplikasi apa? Kayak aplikasi yang sering kalian gunakan, kayak main Roblox, apalagi kalau di kehidupan kita terus apa lagi? Terus, banyak ya. Kemudian websitenya, ada nggak websitenya juga? Nah, itu teh salah satu penggunaan berpikir komputasional dengan menggunakan ini. Nah, jadi keterampilan itu untuk apa? Untuk pola pikir kalian untuk menghadapi tantangan era digital. Sekarang tuh kalian kan serba digital. Informasi juga lebih cepat nggak sih sekarang? Iya. Nah, dibanding dulu ya, seperti itu. Oke, semuanya sudah dibuka.
Ada yang belum? Coba kalau ada yang belum. Ada belum? Oh, sudah jago semua ternyata. Keren ya. Oke, tapi sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu mau nanya dulu nih. Mengapa pembelajaran set itu dapat membantu kita dalam menerapkan berpikir komputasional? Ada yang mau jawab? Oke, boleh, Risa. Karena saya mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan analogis, kreatif, dan secara teratur. Keren jawabannya tuh. Sekali lagi. Nah, sekarang kan tadi mengapa? Nah, sekarang bagaimana penggunaan thread dapat menjadi contoh berpikir komputasional? Ada yang mau? Bagaimana penggunaan thread dapat menjadi contoh berpikir komputasional? Oke, coba boleh. Oke, keren. Ini ya, keren-keren sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Berarti kita akan coba untuk membuat prakteknya. Nanti prakteknya adalah belajar sendiri-sendiri dulu. Ya, menganalisis dulu, mengamati dulu, mencoba dulu. Nanti boleh kalian berbaur, berdiskusi dengan teman yang di sampingnya. Oke? Oke. Kita mulai ya. Nah, dari sini, oke, yang pertama kita akan membuat yang sederhana dulu, yaitu membuat kuis. Nanti kalian mah bebas mau Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuat apapun karya kalian. Tapi Ibu akan contohkan dulu untuk membuat sebuah kuis ya. Nah, kuis di sini berarti harus ada dulu tombol untuk memulainya. Jadi ketika kita akan mengklik tombol hijau ini, dia akan mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, kita nggak bisa tampilan visualnya ya. Kita buat dulu karakternya, kita pilih dulu karakter yang ingin kalian mau ya. Misalnya di sini ada apa? Kucing ya. Kucing ini bisa diganti. Silahkan kalian klik dulu tombol yang ini ada keranjang ini, kalian klik, kemudian kalian tinggal tekan yes. Kemudian kemudian kalian bisa pilih speednya banyak sekali. Boleh kalian pilih salah satunya saja, boleh. Ada hiu, mau hiu silahkan ya. Nah, di sini saya contohkan misalnya pakai apa ya? Ya pakai beruang deh Ibu mah ya. Nah, nanti beruang ini bisa digerakkan ya. Tinggal kalian klik di asetnya atau di karakternya, kemudian tinggal kalian pindahkan. Setelah itu nanti di ujung sebelah kanan itu nanti akan ada latar belakangnya, backgroundnya. Boleh kalian pilih klik juga. Nah, sudah ada yang disediakan atau mau ambil dari ini pun boleh ya. Ambil dari komputer kalian masing-masing ya. Boleh pilih salah satunya. Wow. Ya, boleh. Nah, nanti karakternya boleh kayak gitu. Ini kalau mau diperbesar juga boleh ya. Nanti bisa diperbesar di bagian latarnya. Nah, latarnya ada di samping kodenya ya. Kalau mau kalian ubah. Tapi biasanya kalau misalnya udah ambil dari sini mah sudah ada langsung ukurannya sama. Nah, seperti ini misalnya. Udah belum? Sampai sini dulu deh. Udah? Kalau sudah, berarti kita buat kodenya. Nah, yang pertama kali harus ada tombol apa dulu kata Ibu? Play. Nah, tombol play itu kalian cari di bagian yang namanya kejadian. Kalian klik, kemudian kalian deretkan ke bagian tengah yang ini ya. Yang pinggir sebelah sini itu disebut bloknya. Jadi nanti kalian mensalib bloknya itu dari sini ke tengah. Nanti tengah ini adalah lembar kerja kalian ya. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya ini nanti visualnya tuh bentuknya seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian udah diambil. Nah, kalau sudah, yang kedua berarti kita harus ada apa dulu? Kalau di permainan itu suka ada loadingnya. Nah, biar apa? Biar ada waktu untuk apa? Jedanya untuk menundanya. Nah, nanti kalian bisa pilih di bagian blok yang kontrol, yang warna apa berarti? Oranye ya. Nanti akan ada tunggu, silakan kalian masukkan ke sini ya. Ada yang bahasa Inggris gak ininya? Aku bahasa Arab. Nanti kalau misalnya kalian mau, Ibu saya mau Indonesia. Nah, kalian tinggal tekan aja yang setting ini.
Nah, kemudian ada limit, pila. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Jepang juga boleh. India sekalian boleh juga ya. Kalau Korea boleh ya. Nah, tapi Ibu mau pakai bahasa Indonesia aja yang baik dan benar ya. Biar nanti gampang kalian pahami. Nah, untuk waktu tunggunya silakan kalian pilih aja di sini mau berapa lama. Asal jangan 30 detik boleh lah, masih wajar. Kalau 300 detik kelamaan kayaknya ya. 50 ya, nanti kelamaan dah. Gak apa-apa sih, boleh aja ya. Oke, kemudian sudah? Oke, kemudian setelah itu kita masukkan, karena kita membentuknya kuis, berarti harus ada pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan itu kita bikin dulu skornya. Jadi kalau misalnya jawabannya benar, berarti itu dikasih nilainya 1. Kalau misalnya salah, dikasih nilai enggak? Enggak, 0 aja. Nah, itu kita gunakan di bagian variabel. Jadi kita buat tampungan untuk menyimpan nilainya, skornya. Nah, itu kalian klik saja di bagian buat sebuah variabel ya. Nanti ada di monitor kalian masing-masing. Kalian klik, kemudian kalian bikin tampungannya, mau skor boleh, mau penilaian boleh, poin boleh, bebas ya. Kalau Ibu di sini mau pakai skor aja. Nanti skornya jangan lupa ininya di checklist dulu ya, warnanya sampai biru. Biar apa? Biar nanti muncul di bagian sininya. Nih, di bagian ininya nanti muncul ada bagian skornya ya. Setelah itu, nanti kalian masukkan di bagian atur yang ini. Nih, kalian klik, kemudian kalian masukkan ke dalam sini. Nah, setelah kalian masukkan ke dalam sini, jangan lupa ini ganti dulu. Tadi kan kita udah bikin variabel. Variabelnya apa tadi kita bikinnya? Skor. Nanti kalian tinggal pilih skor ya, seperti itu. Kemudian, udah sampai sini? Nah, nanti kalau kecepatan bilang ya. Nah, setelah itu kita berarti ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya kalian ambil di bagian sensor ya. Nanti di sini akan ada tanya ya. Pertanyaannya bebas ya, mau apa? Misalnya kalian mau tanya siapa Bapak Presiden tahun 2025 misalnya ya. Atau misalnya laki-laki tertampan di kelas 8 ini siapa? Misalnya boleh. Kalau nggak jawaban kalian salah gitu, boleh ya. Bebas ya. Kalau di sini saya akan coba untuk apa ya? Siapa misalnya? Guru informatika kelas 8 ya, karena berbeda dengan kelasnya. Nah, misalnya gini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya jawabannya bukan anak saya, berarti salah. Nah. Oke, nah setelah itu nanti kita buat ada yang namanya percabangan. Jadi kalau misalnya jawabannya salah, berarti nanti dia muncul apa. Kalau jawabannya benar, nanti dia muncul apa. Itu ada di bagian kontrol ya. Kalian pilihnya yang jika dan jika tidak atau if else ya. Kalian lihat ke sini. Ibu kecilin lagi ya, biar cukup. Nah, nanti di sini kalau misalnya jawabannya benar, nanti akan ada tulisan misalnya jawaban benar. Nanti berarti akan ada tulisan kata-kata teks. Berarti ngambil teksnya di mana? Di blok yang mana? Blok yang mana? Yakin? Untuk pertanyaan, untuk kata-katanya, teksnya, menambahkan teks tadi pakai blok yang warna apa? Yang warna ungu, betul, yang tampilan ada katakan. Silakan kalian masukkan ke dalam yang ini. Nih, yang ini, yang di jika dan juga jika tidak. Jadi kalau misalnya jawabannya benar, berarti ada tulisan jawaban benar misalnya. Atau ya kamu salah misalnya, atau oke, kamu benar, boleh ya. Nah, kalau Ibu mau pakai jawaban benar. Nah, kalau misalnya jawabannya tidak benar, berarti jawabannya salah ya. Nah, untuk jawaban yang benar, berarti kalian harus memberikan skor. Jadi kalau misalnya jawabannya benar, itu dikasih nilai. Misalnya di sini kita masukkan, diaturkan lagi si variabelnya, kita masukkan ke dalam yang jawaban ini, jawaban benar. Kemudian nanti kalian pilih, itu adalah, nah ini kalian pilih skor. Ya, karena untuk menambahkan nilainya. Nanti kalau misalnya benar mau kasih nilai berapa? Ibu mau kasih nilai 100 atau misalnya 10. Nah, kalian ubahnya di bagian pinggir sebelah sini.
Nah, di sini misalnya saya akan kasih nilai 1. Jadi kalau misalnya jawabannya betul, dia nilainya akan bertambah 1. Ibu kok kenapa di sini 0? Karena kan awal. Jadi kalau awal jangan dulu dikasih nilai karena dia belum menjawab, ya. Nah, setelah itu kita akan masuk di sini. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti berhubungan dengan yang namanya operator, ya. Karena karena pertanyaannya itu siapa guru informatika kelas 8, berarti otomatis jawabannya harus sesuai dengan yang pertanyaan tadi, ya, yaitu berarti harus sama dengan. Berarti kalian pilih yang ini, nih, yang ini. Ini bentuknya seperti ini, kelihatan ya? Nah, kalian masukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu. Ya, setelah ini karena ada pertanyaannya di sini, kita ambil dari sensor, maka jawaban yang di sini juga harus sama dengan tanya yang di sini. Berarti kita masuk lagi ke sensor, ya. Kemudian di sini ada yang namanya jawaban. Kalian klik, kemudian kalian masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian jawabannya apa? Nah, ya ini yang kalian ubah, nggak mungkin kan jadi 50. Jawabannya misalnya Ibu Yayang, misalnya. Ya, atau misalnya sesuaikan dengan pertanyaan yang kalian buat, ya. Setelah ini baru kita coba nih aplikasinya, kuisnya sudah berhasil atau belum. Caranya tinggal kalian klik di yang ujung sebelah kanan, ya. Kalian klik, kendalikan layar secara penuh. Nanti kalian tinggal klik yang bendera ini. Kalau bendera pasti dia akan mulai, dia akan muncul. Nah, seperti itu. Siapa guru informatika kelas 8? Misalnya saya jawab misalnya Bapak Rafael misalnya. Salah betul? Salah. Berarti jawabannya salah nih. Yang tidak akan bertambah. Tapi kalau misalnya saya jawab, misalnya siapa guru informatikanya? Ibu Yayang misalnya. Nah, nanti kalian klik. Nah, jawabannya benar, nanti nilainya akan bertambah menjadi 1. Oke? Nah, sekarang kalian boleh coba, mau mengikuti Ibu silahkan, atau misalnya Ibu saya mencoba yang lain boleh nggak? Boleh banget, ya. Ibu nanti kasih waktu 10 menit, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian tanyakan, nanti Ibu akan keliling, ya. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau tanyain dulu nggak terkait yang ini atau yang lainnya sebelum ini? Ada yang mau bertanya? Siapa yang ada yang mau tanya nggak? Oke, boleh, Aska. Boleh nanya apa, sayang? Kalau misal program yang sedang kita kerjakan itu error, langkah pertama yang kita kerjakan itu Apa ya? Oke, terima kasih, pertanyaannya keren banget ya. Oke, Oke, pertanyaan yang bagus. Gimana kalau misalnya Ibu tiba-tiba kok error? Kok bisa-bisa nggak muncul misalnya si nilainya atau nggak muncul variabelnya itu gimana? Kalian yang pertama kali itu harus diperiksa dulu setiap bloknya. Pastikan satu per satu. Ya, jadi harus dicek dulu dari yang atas, kemudian sampai ke bawah, lalu dicoba lagi, jalankan lagi programnya. Jadi benar-benar harus dicek dulu. Dari mulai warnanya mungkin, fungsinya. Nah, kalian harus disesuaikan, ya. Oke, seperti itu jawabannya, ya. Oke. Nah, sekarang silakan ya kalian menganalisis, mengamati, dan nanti akan menghasilkan karya tetap bebas ya, atau mau sama kayak Ibu juga nggak apa-apa ya, boleh? Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuat hasil karya yang kalian butuhkan. Kalau ada yang terkendala boleh acungkan tangan, Ibu saya kesulitan, boleh ya. Nah, Ibu akan liatin dulu intinya. Oke. Kalau ada yang Ibu bingung mau apa, boleh ya, nanti tanya aja ya. Oke, ada yang tanyain? Ada kesulitan? Terus kamu? Oh, bisa mau coba, keren. Coba, boleh ya? Hasil karya. Wih, nilainya berapa itu? Boleh, nggak apa-apa, bagus tuh. Ih, keren. Lanjut, ada lagi. Boleh ya, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan, tinggal acungkan tangan saja. Iya, apa? Nah, kalau mengecilkan objek, klik dulu si objeknya di sini. Nah, nanti ada sesuaikan vektor, diklik. Nah, kemudian boleh kecilin coba gambarnya. Kecilinnya kayak gambar biasa, coba dari sini. Nah, atau mau dari sini ujung ke ujung juga boleh. Nah, gitu.
Ini mau jadi gepeng nggak? Ini bisa disesuaikan ya kayak gitu. Nanti juga ini bisa pindahin aja ya. Mau karaokean karakternya. Oke. Kenapa nggak ada skornya? Coba dilihat lagi kodenya. Klik. Nah, kenapa tidak ada skornya? Karena tadi coba dicek di variabelnya. Nah, ininya belum ke checklist si skornya. Nah, sekarang udah ada. Nah, gitu. Boleh. Iya, sama-sama. Lanjut. Apa itu tadi teh karakter setengah badan? Kuda setengah badan? Bukan, Apa? setengah kuda. Oh, manusia setengah kuda. Keren. Tuh, lanjut. Boleh. Oh, bisa. Oh, udah bisa. Ininya kan belum keklik si bendera hijaunya. Ya. Siapa yang paling riuh di kelas ini? Salah. Oh, jawabnya siapa? Jawaban aslinya siapa yang kelas ini yang paling riuh? Oke, keren. Itu nambah 1. Udah keren. Saya kesulitan? Aman? Ya, aman. Aman. Oke. Nanti kalau kesulitan jangan malu ya untuk bertanya. Oke. Ya? Supaya kalian bisa ikut gerak gimana? Kalau apanya? Matanya jadi nah ini gerak. Ya. Yang ngikutin tapi kalau gini mah jadi ulang. Oh iya, nanti ada perulangan. Ada yang tadi di bagian kontrolnya. Ya. Dah, ada. Nanti berarti berulangan. Jadi kalau misalnya udah sampai sini, iya dia balik lagi ke sini gitu. Oke? Oh. Nanti kalau ada yang sudah selesai, boleh acungkan tangan ya. Kalau ibu saya sudah selesai, nah kita coba lihat hasil karyanya. Kita coba satu aja ya untuk perwakilan melihatkan hasil dari karyanya. Apakah karyanya berbentuk sama dengan ibu atau misalnya karyanya berbentuknya yang lain, itu juga boleh ya. Jika yang udah langsung ya acungkan tangan ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau mau presentasi acungkan tangan ya. Gak apa-apa, saya udah selesai langsung acungkan tangan. Boleh? Ya, udah ada yang selesai? Udah? Coba belum. Ya, boleh. Biar meluncur gimana? Biar meluncur si bolanya, berarti harus digerakkan dulu. Ada gerakannya dulu. Ya. Sini berarti ya? Ya, boleh. Coba dulu diperiksa lagi ya. Nih, kalian udah selesai? Belum? Ya, boleh. Kalau suka tunggu berarti ada pertanyaan dulu. Nah, pertanyaan tadi di mana? Nah, betul. Ya. Nah, good. Sudah? Coba dulu deh, dicoba dulu. Oke, sama-sama. Udah? Ya, boleh ada yang nanya, boleh?
Oke, udah ada yang selesai? Ayo. Tadi dilihat udah mau selesai semua. Coba nanti kita pilih ya satu orang untuk perwakilan melihatkan karyanya. Hasilnya keren-keren ternyata. Gimana? Iya. Apa ada yang kurang? Ada yang kurang nggak ya? Coba lihat dulu. Ada nggak yang kurang? Iya betul. Di atasnya variabelnya belum. Nah, di atas tambahin dulu variabel. Sudah selesai? Keren. Boleh ditampilkan hasil karyanya? Boleh. Keren. Keren. Kita ulas ya sekarangnya buat melihatkan hasil karyanya. Ini ibu deketin dulu ya, nggak apa-apa ya. Nih, biar sama sini. Keren, belum caranya. Masih dilihatkan hasil karyanya. Oh, nggak kelihatan yang sini ya. Aduh. Dari Excel deh. Set. Nggak mungkin sih. Tadi kan. Coba di ini kok kesini. Oh hilang maksudnya kesini pantesan. Dulu ya, kita coba cek.
lagi. Wih, coba bisa nggak digerakin? Gimana ini permainannya? Permainannya burung yang melewati pipa. Boleh dicoba permainannya seperti apa? Terus nanti pakai apa itunya untuk gerakinnya? Pakai apa? Tombol apa? Tombol panah. Oke. Oh, itu pakai tombol panah. Oh, jadi dia nggak boleh kena pipa itu. Oke. Kalau kena pipa ngapain? Oh, game apa ya? Keren. Oke, keren banget. Terima kasih hasil kaliannya keren banget ternyata. Ternyata dalam waktu beberapa menit juga bisa ya, karena bloknya bisa kecil sedikit ya. Bloknya dapat berapa itu? Semuanya, ha? Terhitung? Berapa cok? Ada lebih dari 10? Wow, keren banget. Keren. Oke, nah tadi kan kalian sudah belajar nih. Nah, kira-kira setelah mempelajari pelajaran yang tadi, kalian ingin membuat apa lagi sih setelah ini? Game biar gak bosen. Contohnya game apa? Biar gak bosen. Misalnya Star apa? Kayak Roblox. Kemudian? Itu. Tapi pertama kali yang kalian lakukan pasti apa dulu kalau mau membuat aplikasi itu? Menyusun dulu, keren. Kalau sudah menyusun, semuanya sudah selesai, kira-kira keberhasilannya kalian lihat dari apa? Dapat digunakan. Oh, dapat digunakan aplikasinya berjalan. Oke, keren ya. Oke, nanti materi yang hari ini bisa kalian nanti Ibu akan sediakan website ya. Websitenya nanti kalian bisa lihat dibagikan nanti di Chrome-nya masing-masing, atau misalnya di rumah nanti kalau misalnya mau baca-baca lagi boleh ya. Ini sudah ada, nanti kalian tinggal isi saja. Kemudian nanti di sini juga tuh udah lengkap ya, sampai ada refleksi. Nanti refleksinya kalian juga isi ya, kira-kira tuh apa yang ingin kamu buat di slide ini setelah pelajaran ini. Nanti kalian tuliskan juga di sini. Nanti Ibu akan share ya di grup. Kemudian selanjutnya nih, ada refleksi ya. Refleksinya tinggal kalian pencet-pencet aja. Nanti kalian misalnya pembelajaran hari ini tuh apa? Misalnya di sini kalian pembelajaran hari ini misalnya perasaannya gimana? Perasaannya senang, bingung, ada yang bingung, ada yang bahagia. Ya, misalnya saya bahagia, nanti kalian tuliskan. Kemudian nanti pelajaran apa saja yang ada di sini juga nanti tinggal kalian tuliskan ya di refleksinya. Kemudian nanti di terakhir juga kemudian ada asesmen. Tapi sebelum kita mulai ke asesmen, kita semangat dulu deh, SBK dulu. Apa ada yang mau mimpi SBK enggak? Saat itu jangan malu-malu, siapa? Ini mau, boleh cepat. Oke, sebelum kita bermain Pen, ayo. Biar kelihatan, ketampanannya terlihat oleh semua ruangan sini. Gimana kamu ngasih semangat SBK ini semangat biar mereka semangat. Gimana caranya? Gimana tuh? Terima kasih sudah semangat ya. Karena sudah semangat, ada gak yang satu perwakilan deh yang mau melakukan asesmen? Boleh. Laki-laki boleh. Sini ya. Nanti ini bisa kalian gunakan, mainkan di rumah ya. Nanti kalian boleh coba ya. Ini bentuknya permainannya labirin. Jadi mencari pintu untuk keluar gitu ya. Boleh? Cepat apakah kalian akan bisa menjawabnya ya untuk mencari jawabannya? Oke. Boleh?
Boleh jadi diklik nah kayak gitu aja boleh. Nah, pertanyaannya fungsi utama dari block motion. Motion tuh tadi yang bahasa Inggrisnya, motion tuh artinya apa? Gerakan. Berarti yang mana jawabannya? Oke, kumpulkan apa jawabannya benar? Jawabannya salah. Oke, lanjut lagi, nggak apa-apa. Ke jalan yang mana ya? Diklik tadi. Cepet banget lari ini mah ya. Terus. Jangan, kan? Bisa diklik dulu. Boleh. Nah, itu itu. Nah, boleh bisa gitu. Nah, oke, wah. Nah, lanjut blok yang digunakan untuk membuat script berbicara. Tadi apa yang berbicara ya? Suara, yakin. Itu mah mengeluarkan suara. Itu mah mengeluarkan. Nah. Lanjut lagi, songeng. Oke, lanjut. Ya, oke. Nah, jika kamu ingin membuat suara, nah ini baru suara efek, berarti pakai apa? Oke. Ya, oke. Lanjut lagi. Apakah akan berlari? Coba kita lihat. Nah. Jadi oke. Yang mana kira-kira fungsi dari blok speed? Keren. Coba yang mana? 10 kali. Dikung. Keren. Oke, selanjutnya terakhir deh kayaknya kalau nggak salah ya. Set. Terus? Boleh atau nggak apa-apa? Mau nabrak juga nggak apa-apa. Oke, blok yang digunakan untuk memeriksa tombol tertentu. Misalnya kalau ditekan dia loncat. Kalau misalnya apa kejadian atau apa? Ayo. Ya betul. Terima kasih. Keren tuh. Dari 5 soal tuh baru 4 keren banget ya, luar biasa. Oke, ya. Nanti boleh ya refleksinya nanti kalian mainkan di rumahnya masing-masing ya. Kemudian untuk hasil karya yang tadi yang keren-keren sudah hebat-hebat, tolong nanti kalian kirimkan di Google Classroom yang telah dibuat. Ya, nanti kalian masukkan karyanya ke dalam sana dengan misalnya mau pakai judul juga boleh ya. Seperti itu. Nanti setelah itu silahkan kalian kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan misalnya yang kelanjutannya. Untuk materi minggu depan kita akan belajar lebih dari ini ya, yaitu penggunaan kecerdasan artifisial atau yang sering kalian gunakan yaitu AI. Nah, minggu depan kita belajar itu ya. Oke. Nah, untuk hari ini sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Oke. Ada dari tips yang lebih cepat memahami logika pemrograman dalam sebuah Keren pertanyaannya. Gimana sih tipsnya ya? Ya, yang pertama itu kalian harus sering coba. Harus sering coba di rumah karena kan ini fleksibel ya, di rumah bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua, kalian pahami fungsi bloknya satu-satu. Nanti kalian coba satu-satu itu fungsinya buat apa. Kemudian yang ketiga itu nanti belajar dari contoh program yang telah ada. Misalnya mau di YouTube, mau di TikTok atau mau apa, ada contoh-contohnya. Nah, kalian bisa membuatnya seperti itu. Oke? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Ya, kalau tidak ada yang lagi ditanyakan, Ibu mau cukupkan sekian. Terima kasih untuk hari ini ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Kalian semua keren, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti tolong ininya dibereskan lagi. Kalau udah digunakan, dimatikan lagi komputernya. Ya, sepertinya juga dimasukkan lagi. Ibu tutup dulu ya untuk hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.